Oke, saya akan mulai dengan dua fungsi ya. Jadi lengkungan yang menghubungkan titik katakanlah 10 ke min 10 ya. Jadi titik di sini dan titik di sini. Yang pertama, katakanlah saya menggunakan lingkaran begini. Ya. Nah, yang akan saya hitung adalah integral 1/z gamma dz, dan yang satu adalah katakanlah z kuadrat dz gamma. Nah, karena lengkungannya seperti itu, berarti gamma T itu adalah EIT ya. Jadi jari-jarinya satu, T-nya mulai dari 0 sampai pi ya. Nah, kalau kita hitung, yang pertama A itu adalah integral 1/EIT, dz-nya adalah EIT IDT. Dari 0 sampai pi. Nah, dalam hal ini hilang. Kita dapatkan I pi. Yang kedua, integral 0 sampai pi lagi, tapi z kuadrat ya tadi ya. Z kuadrat. Jadi artinya z-nya itu dikuadratkan, kemudian ada EIT kali IDT. Hasilnya menjadi integral 0 pi E pangkat 3 IT, I-nya keluar, DT, kemudian kita hitung, yaitu I1/3 I, E3 IT dari 0 sampai pi. Hasilnya adalah I-nya hilang, 1/3 kurung E3 PI itu min 1. Nah, 3 PI itu berapa? Cos 3 pi itu adalah min, mungkin kita hitung saja, yaitu sama dengan PI min 1 ya. Jadi 3 PI min 1 kan ya. Ini adalah 1/3 min 1 dikurangi 0 jadi min 1. Jadi hasilnya adalah min 2/3. Nah, sekarang saya mau menghitungnya melewati titik ini. Ya, 10 min 10, kalau tadi lewat atas, sekarang lewat bawah. Oke, jadi di sini gamma T-nya adalah tetap EIT, tapi T-nya mungkin mulai dari mungkin paling enak dikasih tanda minus ya, yaitu dari 0 sampai pi. Oke, jadi dia mula-mula di sini, yaitu saat 0, dan pada saat pi dia sudah berada di sini. Nah, sekali lagi integralnya adalah dari 0 sampai pi 1/z. Ya, jadi ini adalah integral, mungkin saya tulis dulu integral soal yang tadi, yaitu gamma 1/z dz. 0 sampai pi 1 E min IT
E min IT kali min I DT. Ya. Dan hasilnya ini coret lagi, maka kita ketemu adalah I kali Pi, ya, yang berbeda dengan tadi. Tadi adalah IP, sekarang adalah minus IP. Sekarang yang kedua, integral gamma Z kuadrat dz. Ya, jadi 0 sampai Pi tetap, tapi sekarang adalah E min IT kurung kuadrat kali E min IT min I dt, ya. Kuadrat, jadi seperti tadi, ini adalah E min 3 IT, ya, kali ada min I-nya, dt. Oke. Nah, kalau dihitung min I per min 3I, E min 3IT dari 0 sampai Pi. I-nya hilang, jadi tetap sepertiga. Ya. E min 3 Pi min 1. Tapi ini boleh saya tambah, ada I-nya, ya. Boleh saya tambah 6 Pi, jadi seperti tadi. Ya, dan itu adalah hasilnya min 2/3. Dalam hal ini sama. Ya. Dalam hal ini hasilnya adalah sama dengan yang tadi. Nah, ini dengan yang tadi, ya, min 2/3. Nah, apa bedanya? Jadi kalau Z kuadrat tadi, fungsi ini itu kontinu di mana-mana. Tapi kalau 1/Z dz, dia punya singularitas di sini. Ya. Dia pada saat Z-nya sama dengan 0, nilai 1/Z itu tidak ada. Nah, ya mungkin tidak perlu saya demokan di sini, bahwa nilainya itu saya bisa saja menggunakan ini saja akan sama, tetapi begitu saya melewati di titik yang berbeda, melalui bawah, maka dia akan nilainya berbeda. Ya, jadi ini nanti nilai ini akan sama, boleh Anda hitung dengan katakanlah lengkungan 10 min 10, Anda hitung garis lurus saja. Ya, dia akan nilainya masih sama dengan yang ini. Tetapi begitu saya melewati bawah, itu akan berbeda. Ya, jadi di sini nantinya kita akan punya satu teorema, kemarin belum saya sebut, ya. Jadi kalau FZ-nya itu kontinu di mana-mana, ya, di C misalkan, ataupun di daerah D, dan FZ itu antiderivatifnya. Jadi dia punya sesuatu sehingga F aksen Z itu sama dengan FZ. Nah, ini yang disebut antiderivatif, ya. Maka kalau gamma itu adalah sembarang lengkungan di D, maka integral Fz dz gamma itu bisa dihitung sebagai
akhir dari gamma itu ya, gitu. Oke. Jadi ini adalah titik awalnya, ini adalah titik akhirnya. Gitu. Oke. Jadi seperti yang di video yang lalu saya hanya menyebut lihat seperti teorema kalkulus, tapi sebetulnya tidak sembarangan ya, tentu selalu ada syaratnya. Nah, sekarang kalau dia punya antiderivatif dan gamanya katakanlah ya, ini gamanya, jadi ini gamma A dan berakhir dengan gamma B kumpul, maka kita lihat bahwa gamma FZ DZ sama dengan 0 karena akhir dan ujungnya sama. Ya, jadi di sini jika gamanya lengkungan tertutup. Nah, fungsi yang memenuhi seperti dia continue punya antiderivatif, contohnya tadi adalah Z kuadrat. Ya. Dan 1/Z itu tidak demikian karena dia tidak continue ya. Oleh karena itu kita tidak bertanya mengenai antiderivatif. Tapi nanti bisa kita lihat bahwa kalau kita batasi ya, 1/Z itu kita buang, ini kita buang, jadi kita hanya berbicara mengenai katakanlah seperti di sini, maka dia punya sifat yang sama. Ya. Tetapi begitu titik 0 itu dipertimbangkan, ya, jadi titik 0 misalnya kita punya lengkungan begini, dia integral gamma 1/Z dz ini tidak akan sama dengan. Oke. Nah, buktinya saya kira bisa dibaca di buku. Oke. Nah, jadi sebetulnya sifatnya itu bisa dibalik ya. Jadi kalau F itu continue di D, ya, maka 3 hal berikut ekuivalen. Yaitu apa? A, F-nya mempunyai antiderivatif. Jadi artinya ada F besar sehingga F aksen Z itu sama dengan FZ. Oke. B, ya, setiap lengkungan tertutup gamma integral FZ gamma DZ ya tentulah 0. Oke. Nah, C nilai integral gamma FZ DZ tetap tidak bergantung pada lintasannya. Jadi maksudnya apa? Kalau ini adalah ujungnya, ini adalah gamma A, kemudian ini gamma B, kemudian kita punya lengkungan lain, seperti ini misalkan, nilai integralnya akan sama. Ya. Dan itu bisa dilihat kalau integralnya tertutup kan 0. Ya. Jadi
Mungkin ini saya tulis sebagai gamma 1, gamma 2, begitu. Ini sama-sama ke kanan, ya. Jadi integral lengkungan tertutup itu adalah gamma 1 min gamma 2 ya, dari Fz dz. Ini menurut yang kedua 0, dan ini menjadi integral gamma 1 Fz dz plus integral min gamma 2 Fz dz sama dengan 0, dan ini menjadi minus integral gamma 2 Fz dz sama dengan 0, dan kemudian kita pindahkan ke kanan, maka kita lihat bahwa integral terhadap gamma 1 sama dengan integral gamma 2 Fz dz. Ya. Jadi setelah melihat video ini secara singkat, silahkan Anda pelajari dengan mendalam pada buku kuliah. Oke.